Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar meskipun masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melakukan pengamatan. Dan dalam melakukan pengamatan, sering juga kita menggunakan alat ukur agar memberikan hasil yang pasti. Misalnya, pada saat mengukur panjang meja, biasanya kita menggunakan mistar atau meteran. Jika pada saat mengukur massa gula atau beras, biasanya dengan menggunakan neraca atau timbangan. Nah, kesimpulannya, pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, apa itu besaran? Yang kedua, apa itu satuan baku? Dan yang ketiga, apa itu satuan tidak baku? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, besaran ada panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Nah, kenapa panjang termasuk dalam besaran? Karena panjang bisa diukur dengan alat ukur berupa penggaris. Hasilnya dinyatakan dengan angka. Begitu juga dengan massa, waktu. Semua dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. Akan tetapi, jika sesuatu itu tidak dapat diukur dengan alat ukur, berarti itu bukan besaran. Misalnya, cantik, pintar, sombong, cerewet, itu semua tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Nah, yang kedua yaitu satuan. Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan ada dua macam. Yang pertama, satuan baku, dan yang kedua, satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama dan digunakan secara internasional. Misalnya meter, sentimeter, kilogram, gram, liter, mililiter, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku merupakan satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa menghasilkan nilai yang berbeda? Karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Contohnya satuan tidak baku, misalnya jengkal, tangan, kemudian tali, langkah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ini melalui kesepakatan para fisikiawan dahulu. Jadi, besaran pokok ini dalam fisika itu dia terbagi menjadi 7. Ini adalah contohnya. Nah, yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan jumlahnya sangat banyak. Berikut ini beberapa contohnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sampai ketemu pada pembelajaran minggu depan. Nah, buat anak-anak semua, tetap semangat belajar walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih.